Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak di Istana Negara. Melalui giat sosial, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu aman dan damai. Menteri Keuangan Sri Mulyani prediksi defisit APBN 2023 mencapai 2,3%. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 29 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Divisi Humas Polri menggelar acara dialog publik dengan mengusung tema kesiapan Polri dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di masa kampanye Pileg dan Pilpres 2024. Acara yang diadakan secara luring dan daring ini bertujuan untuk memberikan pesan damai dalam menyambut Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 yang berjalan bersamaan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Divisi Humas Polri menggelar dialog publik dengan tema Kesiapan Polri dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di masa kampanye Pileg dan Pilpres 2024. Acara diawali dengan sambutan tertulis Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho, yang dibacakan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Dalam sambutannya tersebut, Kadif Humas Polri menyampaikan harapannya agar masyarakat tetap menggelorakan semangat persatuan dalam menyambut perayaan Nataru sekaligus masa kampanye Pemilu 2024. Menyambut Natal dan Tahun Baru 2024 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini suasana menyambut Natal dan pergantian Tahun Baru 2024, bangsa Indonesia akan menghadapi pesta pemilu yang akan memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif dan juga menjadi momentum penting dalam pergantian presiden dan wakil presiden sebagai kesinambungan pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam suasana menyambut Natal dan pergantian Tahun Baru 2024 memberikan pesan dan spirit khusus kepada kita semua untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, rasa aman, serta kedamaian yang terus terpelihara dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Pada kegiatan tersebut, Karobin Opsnal Bahar Kampolri, Brigjen Polisi Mahruzi Rahman menyampaikan, dalam rangka pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, Polri akan menggelar operasi lilin selama 12 hari, yakni pada 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Operasi lilin yang diselenggarakan Polri akan mengedepankan pencegahan didukung deteksi dini dan pencegahan hukum dalam rangka pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Pagelaran Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru 2023-2024 mempunyai tantangan tersendiri, yaitu pelaksanaannya beberapa dengan masa kampanye pemilu 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Diperkirakan kemudian masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru akan bersinggungan dengan hiruk-pikuk kampanye pemilu yang mendatangkan kerumunan massa. Untuk itu diperlukan kesiapan pengamanan terencana dan dengan baik guna mencegah terjadinya akses yang tidak diinginkan seperti
laka lantas, kemacetan, konflik bernuansa sara, dan lain-lain. Ancaman teroris juga masih menjadi kerawanan pada pengamanan Natal dan Tahun Baru, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan, kewaspadaan yang tinggi oleh seluruh personel keamanan, terutama Polri, dan instansi-instansi terkait yang terlibat pengamanan. Aksi terorisme juga menjadi perhatian khusus kita selama pelaksanaan pengamanan pemilu. Sehingga dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, lebih waspada dan siap mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Terutama pada pengamanan gereja, tempat-tempat ibadah lainnya, objek-objek wisata, serta tempat yang digunakan perayaan malam pergantian tahun 2024. Pada kesempatan ini, rohaniawan Katolik Romo Beni Susetio mengapresiasi kegiatan dialog publik yang diselenggarakan Divisi Humas Polri sebagai sarana pendidikan politik untuk merajut persaudaraan. Dialog publik ini kan sangat penting ya untuk tidak hanya aspirasi mendengar, tapi juga suatu sarana pendidikan politik ya. Sehingga dengan banyaknya dialog-dialog publik itu lebih membangun komunikasi sehingga banyak hal yang miskomunikasi bisa diklarifikasi. Menurut saya kegiatan seperti ini lebih banyak dibuat frekuensinya di beberapa daerah sehingga bisa merajut persaudaraan sehingga kita satu dengan yang lain tidak saling curiga. Jadi kuncinya itu adalah komunikasi publik yang efektif itu kalau komunikasi itu lebih mengena pada personal sehingga memperbanyak dialog-dialog sehingga kita tahu apa yang terjadi sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi terbaik. Praktisi komunikasi Devi Rahmawati yang juga hadir sebagai pembicara pada kegiatan dialog publik tersebut menyampaikan kegiatan ini dapat memberi pesan damai dalam pelaksanaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Satu, ini menjadi sebuah ajang diskusi yang baik untuk menjaring berbagai masukan dan harapan bahkan gagasan tentang bagaimana kita memastikan kebahagiaan di akhir tahun ini juga menjadi ajang dan cara kita mengawal perjalanan demokrasi kita khususnya terkait pelaksanaan pemilu 2024. Saya yakin dengan keterbukaan teman-teman Polri sudah terbukti hal ini selalu berhasil membuat negara ini melewati banyak sekali batu cobaan, tantangan karena institusi negara seperti Polri selalu serius merangkul banyak kawan, banyak sahabat sehingga masukan-masukan ini kemudian diolah menjadi kebijakan yang kemudian bisa memastikan dan memuluskan setiap kebijakan negara termasuk mengawal Tahun Baru dan Natal dengan damai. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansah, Polri TV. Masih dalam kegiatan dialog publik kesiapan Polri dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di masa kampanye Pileg dan Pilpres 2024. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya praktisi komunikasi Devi Rahmawati. Devi Rahmawati mengimbau masyarakat untuk menghindari berita hoaks terkait pemilu dan tidak ragu melapor apabila menemukan berita hoaks. Pertama tentu bagaimana kita tahu ada hoaks atau tidak. Sebagaimana yang saya sampaikan, kenali hati kita. Kalau kita merasa sudah terlalu marah, terlalu bahagia, terlalu sedih atau terlalu takut, kemungkinan besar informasi itu adalah informasi hoaks. Dan kalau sudah demikian, sederhana. Satu, jangan sebarkan informasi yang sudah menekan tombol emosi kita tadi. Dan yang kedua, silakan lapor entah itu ke kepolisian atau ke Kominfo dan berbagai saluran-saluran lainnya agar virus atau racun negatif tersebut tidak menular kemana-mana dan pastikan kita semua memiliki vaksinasi anti hoaks dengan selalu mencari berita-berita yang positif dan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.